Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak? Alhamdulillah bil khair ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kami 2 minggu kita tidak bisa hadir bersama-sama di sini. Kemarin ada acara pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah lagi ke Tanjung Pinang. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berkat nikmat dari Allah, rahmat dari Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa berkumpul di masjid yang sangat kita muliakan ini. Kemudian salawat dan juga salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi besar kita, suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita berharap dengan senantiasanya kita berselawat kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat darinya dan mudah-mudahan bisa masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan apa sih yang telah dikatakan oleh Rasul kita, apa sih yang telah dilakukan oleh Rasul kita pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena memang Rasulullah telah mengatakan kepada kita, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan 2 perkara kepada kita. Kata Rasulullah, yang pertama itu adalah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah Al-Quran kita senantiasa belajar. Ada yang belajar tajwidnya, ada yang belajar tahsinnya, bahkan ada yang belajar tafsirnya. Nah, ya. Alhamdulillah kalau kita sudah lancar membaca Al-Quran, usahakan kita memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Karena sesungguhnya itulah tuntunan kita. Kalau kita pegang itu erat-erat kata Rasulullah, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian yang kedua itu adalah sunnah ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu fungsi dari hadis Rasulullah itu adalah sebagai penjelas bagi Al-Quranul Karim. Maka malam inilah kita bersama-sama insyaallah kembali mendengarkan apa sih yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apa sih yang telah dilakukan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Karena dengan demikianlah kita mengetahui nanti, oh ternyata ini tuntunan dari Rasulullah, oh ternyata ini loh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalaulah kita berpegang kepada 2 hal ini, lan tadillu lama-lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simpel sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita kalau kita mau mengamalkannya. Hidup telah diberikan oleh Allah, nyawa telah ada, jasad alhamdulillah sehat.
Lalu apa yang kita lakukan di dunia ini ada tuntunannya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Rasulullah. Itu saja. Ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Rasulullah, insya Allah selamat sampai ke akhirat, pulang kampung Bapak Ibu. Ya, karena memang kita di sini kan tak lama. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tadi, dengar nggak? Fase kehidupan kita, ya, iya, surah Ar-Rum itu fase kehidupan kita, ya, Masya Allah. Itu ada kopi atau teh itu Ustaz? Alhamdulillah, ini nikmat Bapak Ibu ya. Jadi fase kehidupan kita yang pertama, kita ini lemah, ya. Setelah lemah kuat, setelah kuat lemah lagi, beruban. Sudah ada yang tumbuh ubannya Bapak Ibu? Sudah ya? Saya kayaknya belum. Fase pertama lemah, kita memang lemah. Fase yang kedua kita kuat, itulah masa-masa muda, remaja, ya, sampai beruban 40 tahun, ya. Bahkan sebelum 40 kadang udah beruban, ya. Itu tanda-tanda setelah beruban itu lemah lagi kita. Maka lemah yang terakhir itu tak bisa kuat lagi. Kekuatan kita tak bisa lagi. Ya, tetap tak. Bapak Ibu, penyakit tua. Ya, tak bisa. Itu. Kalau yakin kita pasti kita akan bersiap, ya. Karena masanya, setiap orang kan ada masanya, dan setiap, ya, Saya Somad kan bilang gitu, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Malam ini masa kita, ya, ya. Ketika masa itu sampai ke kita, bersama-sama demikian kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Soal Isya jam berapa? 19.20, 27 ya? 31 ya? Baik Bapak Ibu, insyaallah lebih kurang setengah jam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil mauizah ataupun hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ya, hadis yang ke, hadis ini ditulis oleh kisah semenjak luar, disuruh main pun, disuruh main tapi dia tetap ingin, berbiasa lah. Makanya kami sampai dirujukan ini masih dalam, ya, ikhlas dalam hadirkan hadis dan pembunuh, keduanya masuk. Hati-hati. Ini di Abi Bakrah Harith. Siapakah beliau? Hurairah, Abu Abi Bakrah, beda.
Jadi Abi Bakrah bin Harith Rasulullah sallallahu Taif. Nah, kita Bu ya. Zaid ketika sampai keluar darah kadang Bapak Ibu ya, dilempar oleh penduduk Taif karena mereka tidak mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak kala Rasulullah sampai di suatu tempat, duduklah Rasulullah di situ. Datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah mengutus aku, kata malaikat Jibril, dan para malaikat penjaga gunung menunggu perintahmu untuk mengangkat dua gunung tersebut untuk ditimpakan kepada masyarakat Taif. Kalaulah Bapak Ibu, malaikat Jibril Rasulullah bukan Fathul Mekah ketika itu. Besar ini, tetapi kasih suri tauladan kita dalam Allah alaihi wa mudah-mudahan ada orang-orang Ta'ala penduduk Taif. Inilah sahabat Nufai. Doa Rasul, angkat tanganmu berdoa kepada Allah ini untuk ditimpa. Allah tidak mau. Doa Rasulullah agama Islam. Harith As-Saqafi ya, kedua meninggal di anhu. Ini sebenarnya sahabat Rasulullah, insya Allah mereka telah mendapatkan itu. Kita wallahu alam, mungkin ada ya, mungkin sudah ada di antara kita yang telah mendapatkan keridhaan Allah, tapi anna nabiyya qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nufai bin Harith As-Saqafi, faihima falqat Islam telah mengakui dan Allah sebagai Tuhannya, telah mengucapkan syahadat, telah beriman, telah Islam. Mereka bertemu apabila ada dua orang muslim berhadap-hadapan ataupun
masing-masing pedang dari keduanya. Artinya apa? Ini bermusuh-musuhan, ya. Membunuh yang satunya, apa? Sudah pun ingin mereka al-maq nanti dalam neraka zalik. Kita ya yang gontok. Jadi hal seperti ini nanti, bahkan Bapak itu ada hadis melarang kita Allah yang tidak terkendali pedang saling melihat kalau malam Pak Ibu ya yang malam sore lagi Tuhan saja orang membunuh sedikit masalah zalik tanah zalik apa Rasulullah kedua-duanya masuk neraka kata Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi sahabat ketika itu. Nufaik bin Harith mendengarkan ini bertanya kepada Rasulullah. Qultu, apa kata Nufaik? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Kalau pembunuh yang masuk neraka tak apa-apalah, masih logikalah kata sahabat tadi. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak enggeh-enggeh aja. Ada yang mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau tak paham tanya, tak mengerti tanya. Inilah sahabat Rasulullah bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pembunuh tadi masuk neraka, ya wajar karena dia membunuh. Fama balul maqtul. Lalu kok yang dibunuh masuk neraka juga katanya. Kok yang dibunuh masuk neraka juga? Apa jawab Rasulullah? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nah, inilah Bapak Ibu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, karena sesungguhnya orang yang terbunuh tadi sudah ada keinginan dalam hatinya untuk membunuh si pembunuh tadi. Cuma sayang terlebih dahulu terbunuh. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Sudah ada niat di hati untuk membunuh lawannya tadi. Nah, jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Ancaman Allah, ancaman Rasulullah terhadap orang yang membunuh tanpa sesuai, tanpa hak ya, tanpa sesuai dengan syariat Islam, ancamannya neraka jahanam. Hati-hati kita. Siap kita masuk neraka? Tentu tidak. Kita tak ingin. Dicelupin saja kita tak ingin. Bayangkan Bapak Ibu,
azab api neraka itu disebutkan oleh Rasulullah itu tatkala kaki kita ini terkena oleh api neraka tersebut, meleleh sampai ke ubun-ubun kepala kita ini. Bayangkan betapa panasnya. Api kompor saja kita tidak bisa megangnya, apalagi nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui hadis ini Rasulullah mengingatkan kita, apabila terjadi permusuhan di antara dua orang ini, dua orang muslim, maka hati-hati jangan sampai kejadiannya seperti ini. Kalau kejadiannya seperti ini, kedua-duanya nanti masuk neraka kalau dia tidak bertaubat. Ya, kalau bertaubat kita minta kasih sayang Allah, benar-benar taubat, ya, benar-benar taubat. Tapi kalau tidak, ya sudah, di akhirat nanti siap-siaplah masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, disebut sebagai muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah hadis yang ke-9. Wanti-wanti kita bersama tatkala terjadi permusuhan di antara kita, maka bersama-sama pula kita melapangkan hati kita untuk bisa saling memaafkan, ya, untuk bisa saling memaafkan. Jangan sampai kejadian seperti ini, ya, jangan sampai kejadian seperti ini. Waktu kita masih ada, insyaallah kita lanjutkan ke hadis yang ke-10, ya. Hadis yang ke-10 ini insyaallah menambah semangat kita untuk meramaikan masjid Allah. Ya, kalau tadi masalah bunuh membunuh, hadis ini tidak lagi berbicara bunuh membunuh lagi, ya. Hadis yang ke-9 berbicara tentang meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Bapak Ibu, kita sudah sering membahas sahabat Rasul ini, ya. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis inilah Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Saya tidak bahas lagi panjang-panjang tentang Abu Hurairah, langsung kita masuk ke hadisnya. Qala, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ataupun berkata, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi. Apa kata Rasulullah? Salatnya seseorang ataupun seorang laki-laki, salatnya seseorang laki-laki secara berjamaah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, lebih baik, ya, salatnya berjamaah tadi lebih baik daripada salatnya sendiri di rumah ataupun di tempat kerjanya. Suk itu artinya pasar, Bapak Ibu. Tapi ada ulama mengatakan ini maknanya tempat bekerja. Orang dahulu kan banyak berdagang, ya. Orang-orang dulu banyak berdagang, ya. Salat berjamaah seseorang yang salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri di rumah ataupun di tempat kerjanya. Tempat kerja kan ada tempat salat juga, tapi kadang-kadang salatnya sendiri-sendiri, ya. Tapi lebih utama itu berjamaah. Berapa? Bid'an wa ishrina darajah. Bid'ah itu 3 sampai 9, Bapak Ibu. Artinya boleh jadi nanti 23 darjat, 25 darjat, 27 darjat sampai 29 darjat pahalanya salat berjamaah. Ya, salat berjamaah. Ini di mana ini? Tentu di masjid. Nah, berjamaahnya di masjid, Bapak Ibu. Boleh nggak berjamaah tempat lain? Boleh. Tentu pahalanya berbeda. Pahala di masjid
tentu banyak keutamaan di masjid Bapak Ibu. Iktikaf saja kita duduk seperti ini, insya Allah Allah hitung itu pahalanya seperti pahala salat, ya, seperti menunggu ibadah salat itu sama pahalanya seperti pahala salat. Masya Allah. Nanti ada dalam hadis ini. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a. Kenapa banyak mendapatkan pahala sampai 29 darjat ini orang yang berjamaah di masjid itu? Kenapa? Sebabnya diantaranya itu adalah tawaddaa fa ahsanal wudu'. Ketika dia berwudu, dia sempurnakan wudunya dengan baik. Nah, ini perhatian kita Bapak Ibu. Berwuduklah dengan baik. Bersucilah sesuci-sucinya. Beda bersih, beda suci. Kalau bersih ya kita bersihkan, ya, kita lap pakai tisu bersih. Kita lap, kita siram pakai air bersih. Suci enggak? Berbeda. Ibarat mandi, mohon maaf, mandi wajib Bapak Ibu. Kalau kita tidak sesuai dengan syariat, tak ada niat kita mandi wajib, mandi biasa saja, sah enggak mandi wajib kita? Tak ada niat, tak sah. Tapi bersih enggak? Bersih. Ya. Apalagi sabunnya banyak gitu ya. Ya. Jadi mandi bersih kita, tapi suci enggak? Nah, ini menjadi perhatian. Suci itu ukurannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kalau sudah kita lakukan sesuai tuntunan syariat agama kita, mandi kita bersih dapat, suci dapat. Ya, suci dapat. Nah, jadi Bapak Ibu, berwudu itu kan membersihkan anggota badan kita. Kalau kita bersihkan dengan siram muka, tapi tak ada niat dia dengan wudu, bersih tapi tidak terhitung sebagai berwudu. Nah, makanya inilah tuntunan dari Rasulullah. Maka fa ahsanal wudu'a, sempurnakanlah wudu kita. Seperti apa? Airnya kalau tangan, ya, siku-siku kita ini basah, jangan seperempat tangan yang basah, tak sempurna wudu. Bayangkan Bapak Ibu sebagai orang yang masih berhadas ataupun berhadas lah, ya, mungkin setelah kita masuk WC atau buang air besar atau buang air kecil, wudu kita untuk mensucikannya. Kalau tak sempurna wudu, sah enggak salat kita? Berwudu, bersuci lah, ya, bersuci. Buang air kecil, berdiri. Ya, kayak WC kita tak berdiri, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Hah? Orang yang berdiri. WC-nya duduk, tapi ada juga orang yang berdiri. Wallahu a'lam. Karena percikan-percikan itu Bapak Ibu, itu kita hati-hati. Makanya ketika Rasulullah lewat di suatu kuburan, Rasulullah itu tahu dalam kubur itu sekarang penyebabnya apa? Penyebabnya karena bersucinya tak sempurna. Percikan-percikan airnya masih ada. Ya, maka kalau kita tahu percikan itu ada di dalam celana kita atau sarung kita, kita bawa sholat, sah nggak sholat kita? Kita masih berhadas, bernajis, maka tak sah sholat kita. Maka kita hati-hati, ya. Toilet berdiri yang ada di mal-mal ataupun yang ada di tempat-tempat umum, ya. Maka kita hati-hati. Dalam bab fikih Bapak Ibu, ada yang dimaafkan, bisa dilihat oleh kasat, dimaafkan itu. Tapi kan ada dalam bentuk titik, kadang kan kita bisa melihat itu. Kalau titik dia kan nampak oleh mata, maka itu tak boleh. Bersihkan dulu, siram pakai air.
ya, bersihkan. Kalau tidak ya tak suci pakaian kita untuk sholat. Maka fa ahsanal wudu, sempurnakan wudu kita. Lalu apa? Tsumma atal masjidah, kemudian dia berangkat ke masjid. Apa poinnya di sini Bapak Ibu? Ternyata wudu itu sunnahnya dari rumah. Nah, ini sunnahnya. Boleh berwudu di masjid? Ya boleh, tak ada. Pula semua WC tuntunan kita berwudu dari masalah dari atal masjid. Ada yang diinginkan bukan untuk ria-ria masjid ya, tapi memang keinginan dan illa berjamaah dia ke masjid 27 berapa derajat Allah subhanahu. Satu kali darajah, kecuali orang yang senantiasa ini Bapak Ibu, itu salah satu Allah Ta'ala di hadapan manusia. Satu kali langkah, kalau banyak langkah kita, jangan pula nanti keliling masjid. Rumahnya dekat sini kan, tawaf dari pahala. Orang ini Bapak Ibu lagi ke masjid motor sekarang pakai mobil, maka adanya berapa bensin dari Allah. Cari masjid karena iman ya, yang ada di Bapak Ibu dirahmati Allah. Lagi wah, setiap langkah itu pula Allah. Kalau nampaklah Bapak Ibu dosa jatuh berjatuhan, berangkat ke masjid ya, berangkat ke masjid. Tapi kadang tempat yang paling jauh itu rasanya masjid itulah rasanya ya. Kalau tempat mall itu tak jauh lah ya, tapi masjid itu jauh rasanya. Inilah kadang setan ini membisik-bisikkan kita terus.
menghalang-halangi langkah-langkah kita. Karena kalau kita ke masjid, darjat kita diangkat, dosa hilang, dosa dihapuskan oleh Allah. Ya, bayangkan itu. Kemuliaan-kemuliaan begitu banyak diberikan oleh Allah untuk orang yang senantiasa mau berada di masjid, mau bersolat berjamaah di masjid. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Kalau dah dalam masjid Bapak Ibu, maka niatkan i'tikaf. Ya, maka niat i'tikaf itulah yang akan menjadi pahala bagi kita bersama. Hatta yadkhulal masjid, ada solat sunat tahiyat masjid, maka usahakan itu juga dilaksanakan, ya. Itu ketika kita masuk masjid, ya, salat sunat tahiyat masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi sholati ma kanatis salatu hiya tahsibuhu. Tatkala dia itu sudah sampai di masjid, ya, tatkala dia sudah sampai di masjid, salat belum dilaksanakan. Ya, azan sudah umpamanya, tapi sholat belum dilaksanakan, sholat berjamaahnya belum, ya, sholat berjamaah belum, atau sebelum waktu sholat tiba dia sudah sampai ke masjid, sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah dan sudah sampai di masjid. Kana fis sholati makanatis sholatu hiya tahsibuhu, maka keberadaan dia di dalam masjid itu akan dihitung pahalanya seperti pahala sholat berjamaah. Belum sholat saja Bapak Ibu dah dihitung pahalanya sholat berjamaah. Masya Allah. Selama memang sholat itu tujuan kita, lagi-lagi niat dalam hati kita, ya, maka bersegeralah cepat-cepat ke masjid, ya, ketika azan berkumandang, sholat ke masjid. Maka disitulah Allah akan catat. Belum sholat pun kita sudah dicatat sebagai orang yang telah melaksanakan ibadah sholat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Malaikat, nah ini ada lagi, ya, malaikat akan mendoakan orang-orang yang tadinya sudah berada di masjid, ya. Kalaulah kita tahu Bapak Ibu, bisalah melihat malaikat ini tuh luar biasa banyaknya hadir bersama kita dan senantiasa mendoakan kita. Orang yang berangkat ke masjid, orang yang berada di masjid menunggu waktu untuk salat, mereka akan mendapatkan doa dari para malaikat. Malaikat yang berdoa Bapak Ibu, malaikat itu tidak pernah melakukan dosa, suci, ya, tidak pernah melakukan keburukan, ya, melakukan perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah itu yang dilakukannya. Mendoakan kita selalu. Nanti ada doa malaikat, yaqulun, ini doa para malaikat untuk orang yang senantiasa ingin sholat berjamaah di masjid atau orang yang berada di masjid menunggu waktu sholat. Salah satunya inilah kajian kita. Kajian kita ini salah satunya kan untuk menunggu waktu sholat isya kita. Makanya sampai waktu sholat isya kita berhenti, ya, kita berhenti untuk melaksanakan sholat isya, ya. Apa doa malaikat ini Bapak Ibu? Allahummarhamhu, ya Allah rahmatilah ia. Masya Allah. Malaikat Bapak Ibu, malaikat yang mendoakan kita. Ya Allah rahmatilah ia, kasih sayangilah ia. Siapa ia itu? Kita ini yang hadir pada malam ini, ya, bersama-sama. Ini didoakan oleh para malaikat. Setiap orang yang hadir itu didoakan oleh malaikat. Apa kata malaikat lagi? Allahumma ghafir lahu. Masya Allah. Ya Allah ampunilah dosanya. Malaikat mendoakan kita Bapak Ibu. Itu dua doanya. Pertama rahmatilah, kemudian ampunilah dosanya. Masya Allah, itu luar biasa. Kapan lagi kita dapat doa malaikat Bapak Ibu? Ya, kalau kita di rumah saja tak dapat doa malaikat. Tapi kalau kita bersedekah, itu kan malaikat doakan kita lagi, ya. Bersedekah kita, malaikat akan doakan kita juga. Bersedekah kita, berinfak kita, itu doakan malaikat, ya. Malaikat akan mendoakan kita, mendapatkan balasannya lebih daripada itu lagi, ya. Nah, salah satunya lagi ini menunggu waktu sholat di masjid, berjamaah di masjid, mendapat lagi doa malaikat.
Ya minimal itulah kita tuju. Kenapa kamu sholat berjamaah? Ingin mendapatkan doa malaikat lah gitu. Jadi ada motivasi lah kan. Karena kan berat Bapak Ibu. Ya, kadang berat. Ya, pasti ada godaan-godaan. Syaitan itulah yang ditujunya. Batal kita ke masjid itu bersorak mereka Bapak Ibu. Tak jadi kita berangkat ke masjid bersorak malah apa syaitan-syaitan itu. Itu yang dituju oleh jin syaitan-syaitan itu. Tapi malaikat mendoakan kita. Yang selanjutnya apa doa malaikat? Allahumma tub alai. Ya Allah, terimalah taubatnya. Masya Allah. 3 doa malaikat. Yang pertama, rahmat, kasih sayang Allah akan diberikan kepada kita, doa malaikat. Yang kedua, Allah akan mengampuni kita, itu doa malaikat. Yang ketiga, insya Allah taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun doa malaikat. 3 doa malaikat untuk kita yang mau bersama-sama ke masjid. Nah, gimana lagi itu? Nah, itulah Bapak Ibu ya. Malam yu'zi fihi, malam yuhdith fihi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi, selama di dalam masjid kita tidak berkata-kata kotor. Ya, berkata-kata kotor itu maksudnya gimana? Menceritakan orang, ya, menfitnah orang, atau buat status yang menjelekkan orang. Ya, boleh nggak? Tak boleh. Selama itu tak kita lakukan, insyaallah dapat pahala tadi. Yang kedua apa? Malam yuhdith fihi, selama kita tidak berhadas. Kalau berhadas ambil wuduk lagi, masuk lagi. Tapi kalau selama kita berhadas dalam masjid, tak berwuduk kita ke masjid, maka tak didoakan oleh malaikat ini. Tak dapat doa malaikat tadi dan tak dihitung. Tapi selama kita tidak berkata kotor, selama kita tidak berhadas, insya Allah akan mendapatkan 3 doa malaikat. Ya, Masya Allah. Menambah semangat kita Bapak Ibu untuk sholat berjamaah. Muttafaqun alaih. Hadisnya sekali lagi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Tapi lafaz yang saya bacakan tadi itu lafaznya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari nanti Bapak Ibu ada lafaz tersendiri, agak berbeda sedikit tapi maknanya masih sama. Itulah hadis kita. Pas Bapak Ibu ya, udah jam 7.30 31 nanti kita azan. Itulah mungkin Bapak Ibu kajian pada malam hari ini. Kita berharap ya, kita berharap ini dinilai sebagai amal ibadah untuk kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak kita tanya jawab lagi Ustaz ya, karena memang waktu kita sudah masuk. Demikian saja kita tutup dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.